والله الذي يفعل هذا إلى بسنة حضرتك ويقول الشعب بما على قلوبه ويبين رجاله في الجنة وجميع المعالم وصلب ومحمد ويبين رجاله في الجنة وإلى عجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الحاضرون والحاضرات, para jamaah sekalian, kaum bapak dan kaum ibu yang dicintai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Ustaz Hussein Latif, dan juga ketua majlis Bapak Ustaz Yahya serta para tua sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu nama yang hormat dan saya kepada para jamaah sekalian. Limpahan puji dan syukur atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita. Tidak peduli keadaan kita seperti apa. Bahkan ketika Allah mengetahui kita ingkar dengannya, kita melakukan aktivitas yang tidak diridhai oleh Allah, pernahkah Allah menghentikan kenikmatan dalam kehidupan kita? Ternyata Allah tidak menghentikan kenikmatannya, karena Allah terus ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Kuasa. Terus ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kasih sayangnya pada kita. Sampai-sampai dikatakan oleh Syekh Athaillah, kalau engkau tidak bisa melihat Allah dengan jelas, maka berarti ada penyakit di dalam hatimu. Mana mungkin kau tidak bisa melihat Allah dengan jelas, sedangkan karya-karya Allah begitu tampaknya, begitu jelas di hadapan kita, perhatian Allah begitu jelas di hadapan kita, dan apa yang Allah limpahkan pada kehidupan kita begitu bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Namun ketika kita tidak melihat itu dengan batiniah kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Para jamaah sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah, andai kata kita melihat ada wayang, orang tidak perlu untuk melihat dalamnya. Orang tidak perlu melihat dalam keadaan dalam yang menerapkan wayang itu. Walaupun dalam itu terhijab dengan satir, tertutup dengan papan, dan bahkan tidak ada satupun yang melihat dalam, maka wallahi demi Allah, semua yang menonton wayang pasti akan bersaksi bahwa ada dalam di balik wayang itu. Tapi mengapa kepada Allah kita dalam keadaan tidak meyakininya, sehingga saat kita melakukan satu aktivitas, kita tidak melihat ada karya Allah di balik kenikmatan, di balik musibah, di balik kecukupan, dan di balik apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan pada kita. Oleh karenanya puji syukur pada Allah, karena pada malam hari ini Allah berikan kenikmatan pada kita untuk mengenal Allah melalui zikir, melalui membaca Al-Quranul Karim. Bahkan
ditambah lagi dengan duduk dalam satu majlis dan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah, orang kalau diberikan kenikmatan oleh Allah untuk mendekat pada Allah, dia akan merasakan kenikmatan hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, andai kata ada wadah yang kotor lantas diisi dengan makanan-makanan yang nikmat, apa mungkin kita akan memakan makanan yang nikmat itu? Misalnya ada piring penuh dengan kotoran, di situ ada kotoran-kotoran yang tidak nyaman, entah itu kotoran hewan, entah itu kotoran apapun yang ada. Lantas ditaruh daging rendang di atas piring yang penuh dengan kotoran. Siapa pertanyaannya yang dapat menikmati daging rendang di atas piring yang penuh dengan kotoran? Dan itu tidak akan pernah ada orang yang mau menikmati. Kenapa? Wadahnya kotor. Bukan persoalan makanannya, tapi persoalannya adalah wadahnya. Jadi kalau wadah itu tidak bersih, maka makanan yang nikmat pun tidak akan bisa kau nikmati. Ketika Allah menghadirkan begitu banyak kenikmatan, lantas batiniah kita tidak dalam keadaan tenang, maka kenikmatan itu tidak akan pernah dinikmati. Oleh karenanya ketika orang itu membaca Al-Quran, kalbunya penuh dengan dengki, kalbunya penuh dengan syirik, kalbunya penuh dengan riya, kalbunya penuh dengan takabur dan ujub, maka saat itu salat, Al-Quran, bahkan zikir-zikir tidak akan pernah menjadi hidangan yang nikmat. Oleh karenanya ketika ingin menjadi satu hidangan yang nikmat, maka Rasul memerintahkan kepada kita untuk banyak istighfar di hadapan Allah agar wadah itu menjadi bersih. Jadi kalau ada orang ingin menuang air yang jernih, ditaruh di dalam satu teko yang penuh dengan kotoran lumpur, maka air jernih itu tidak akan pernah menimbulkan hasil. Tetap air jernih itu akan keruh. Ditambah lagi air jernih itu akan keruh. Bahkan ketika terus ditambah dengan air yang jernih, maka air itu tetap akan menjadi keruh karena di dalam teko itu terdapat lumpur. Maka mana mungkin engkau bisa menikmati setiap hidangan yang dihidangkan oleh Allah, yaitu setiap apapun yang mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini kita pun digerakkan oleh Allah untuk membaca selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu akan menjadi air bah yang menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 rahmat yang disampaikan oleh baginda Rasul, man shalla alayya sallatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang baca satu selawat, maka Allah akan memberikan rahmat. Rahmat itu 10 bagaikan air bah yang menarik semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, sehingga kenikmatan-kenikmatan itu dimunculkan oleh Allah dan kemudahan diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mempersulit hambanya. Ketika Allah mempersulit hambanya, Allah ingin menunjukkan pertolongannya dan kasih sayangnya. Andai kata seorang ibu menahan uang jajan anaknya, bukan ibu itu pelit, tapi ibu itu ingin memberikan pelajaran kepada anaknya, atau ayahnya tidak memberikan bekal kepada anaknya karena ayahnya tahu ada perilaku yang tidak sopan anaknya itu, maka ditahan uang jajannya. Tapi uang jajannya ditahan itu bukan karena kebencian, uang jajannya ditahan itu karena tidak senang kepada anaknya, tapi sebagai tarbiyah agar anak itu menjadi anak yang tunduk dan taat di hadapan Allah. Terkadang Allah menghentikan rezeki, terkadang Allah memberikan satu hal yang tidak nyaman pada kehidupan kita agar kita datang pada Allah dan mengaku kepada Allah dan meminta ampun di hadapan Allah, barulah dibuka gerbang kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karenanya beruntung kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dituntun oleh Allah untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab yaitu Ghayatul Taqrib sampai kepada bab tentang qasar di dalam salat. Kemarin salat berjamaah. Sekarang masuk kepada pasal yaitu salat qasar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihim wa yu'ti darajatihim fil jannah. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun ay hadza fasal, bermula ini fasal. Wa yazuzu, dan diperbolehkan lil musafirin, bagi orang yang berpergian, apa qasrus salatin, yaitu meringkas salat, rubaiyatin, yang 4 rakaat, bi khamsi sara'iqa, dengan 5 daripada syarat. Yang pertama, ayyakuna, ada apa safarahu, perjalanannya, bi ghairil maksiatin, bukan daripada perjalanan maksiat. Wa antakuna masafatahu, dan ada jarak daripada perjalanannya, sittata asyara, yaitu 16 farsahan, yaitu 16 farsah. Wa an yakuna mu'adiyan, dan ada solat yang dia laksanakan, mu'adiyan, yang dia laksanakan, bis solatir rubaiyatin, yaitu solat yang jumlah rakaatnya 4. Wa ayanwi, dan niat siapa orang yang akan mengqasar solat, al-qasru, yaitu mengqasar solat, ma'al ikrami, ketika takbiratul ikram. Wa an la ya'tima, dan tidak mengikuti siapa orang yang qasar, bimuqimin, dengan solatnya orang yang muqim. Wa yazuzu, dan diperbolehkan lil musafirin, bagi orang yang safar, ayyajma'a mengumpulkan baina zuhri, antara salat zuhur, wal asri, dan salat asar, fi waqtin ayyuhuma, dimanapun waktu, sya'a, yang dia kehendaki. Wa bainal maghribi, dan antara salat maghrib, wal isya'i, dan salat isya, fi waqti ayyuhuma, di dalam waktu yang dia kehendaki di antara keduanya, sa'a, yang dia inginkan. Wa yazuzu, dan diperbolehkan lil hadiri, bagi orang yang hadir, yaitu bagi orang yang hadir tidak dalam keadaan berjalan, fil maqari, pada keadaan hujan yang sangat lebat, pada waktu hujan yang sangat lebat, ayyajma'a, yaitu mengumpulkan solat, bainahuma, di antara keduanya, fi waqtil ula, pada waktu yang pertama, minhuma, daripada keduanya. Faslun wassara'itul wujubi jum'atin, wallahu a'lam bissawab. Para jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya salat, Allah pun memberikan rukhsah di dalam keadaan yang tidak kita punya kesempatan. Karena setiap gerak kita atau perilaku kita dan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berdasarkan dengan qudratullah, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami yang menghidupkan dan kami juga yang mematikan. Kami telah tentukan kehidupan itu, bahkan sebelum jasad kita menyatu dengan ruh kita berada pada bumi. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya untuk memberikan pesan kepada kita. Saat kita belum hadir berjalan di muka bumi ini, pesan ilahi telah sampai di dalam rahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari sabda Nabi, summa yursalul malaku fayanqu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqi wa amalihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Ketika engkau berada di alam rahim, malaikat telah dalam keadaan menerangkan bahwa hidupmu telah ditentukan rezekinya, hidupmu telah ditentukan ajalnya, hidupmu telah ditentukan celaka atau tidaknya, dan hidupmu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana engkau akan menjalani kehidupan ini, apakah engkau akan dalam keadaan mendapatkan kenikmatan atau ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, di sini di bab ini, orang yang musafir berarti dia dalam perjalanan. Kalau jalan, berarti orang itu ketika dia musafir, dia berjalan. Ketika dia dalam keadaan perjalanan, mungkin perjalanan berdagang, mungkin perjalanan pulang kampung, mungkin perjalanan apapun yang dia lakukan. Atau seseorang yang ingin pulang kampung karena ada berita yang tidak nyaman. Tapi di situ ada tugas dari Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena Allah yang membuat dia pergi,
Allah yang membuat dia berjalan, maka Allah memberikan rukhsah. Allah memberikan keringanan. Aku yang menjadikan engkau berjalan, maka aku jadikan solatmu bisa engkau bosan. Solatmu bisa engkau ringankan. Solatmu bisa engkau jamak. Solatmu bisa engkau kumpulkan. Dan di sini diterangkan oleh musannif bahwa orang yang sedang berjalan atau orang yang sedang berpergian itu boleh menjadikan solat yang 4 rakaat dia kerjakan menjadi 2. Jadi kalau kita lagi jalan-jalan, kita boleh mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang dibahas tentang qasar dulu ya. Jadi yang dibahas adalah qasar, yaitu meringkas sholat. Jadi boleh kita ketika kita jalan-jalan kita meringkas sholat. Tapi satu syaratnya, perjalanan di sini dikatakan oleh musannif wa ayyakuna safarahu bi ghairi maksiatin. Perjalanannya bukan maksiat. Kalau perjalanannya maksiat, maka qasar sholat itu tidak boleh. Jadi dia pengen ke Surabaya, pengen nonton bola, sudah tidak boleh diqasar. Kenapa? Karena menonton itu adalah permainan, dan permainan adalah sesuatu yang melalaikan. Atau apapun itu yang menjadikan kita dalam keadaan lupa kepada Allah. Tapi kalau dia pulang kampung karena ingin silaturahmi, maka ini adalah perjalanannya, perjalanan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa tusidur rahmah. Misalnya mau lebaran, ini kan bulan Rajab, habis Rajab Syaban, Ramadan, baru Idul Fitri. Banyak orang yang pulang sebelum Idul Fitri. Di situ sholat kadang-kadang terlalaikan atau puasa juga terlalaikan. Kenapa? Karena perjalanan. Tapi kalau dia dalam keadaan pulang kampungnya ketika bulan Ramadan, semuanya dapat rukhsah. Enggak puasa dia tidak berdosa. Sholat diringkas juga, itu adalah rukhsah dan keringanan. Jadi kalau dia pulang kampung, dia mau naik mobil sendiri, atau dia naik kereta, atau dia naik apapun, itu harus diambil bilangan yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu adalah keringanan dari Allah. Ini kadang-kadang kita dikasih keringanan nggak mau ngambil, tapi kita tidak dikasih, kita minta keringanan. Allah kan nggak kasih keringanan. Kalau kamu jalan dan jalanmu bukan dalam maksiat, silakan engkau rubah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kita sok di hadapan Allah. Saya masih mampu 4 kok. Bukan masalah mampu 4, itu adalah keringanan dari Allah. Bahkan Imam Hanafi mewajibkan untuk mengambilnya. Sedangkan Imam Syafi'i terserah, engkau boleh ambil, engkau boleh tidak. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengambil satu keringanan dari Allah. Kita kalau dikasih keringanan, diambil apa enggak? Kita ambil kalau dikasih keringanan. Bu, saya kasih keringanan bayar sekolah enggak usah full, setengah aja. Diambil apa dia bayar full? Ambil, walaupun dia mampu juga dia nggak bilang udah saya nggak mau, saya mau tetap bayar full. Itu jarang yang terjadi. Begitu juga ketika Allah sudah berikan keringanan, sudah engkau dalam perjalanan, maka boleh engkau menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini satu, perjalanannya bukan maksiat. Yang kedua syaratnya, masafatuhu saitata asyara farsahan. Perjalanannya itu 16 parsa. 16 parsa itu sekitar dalam keadaan 84 kilometer, atau ada sebagian ulama yang mengatakan 89 kilometer. Lantas kita ambil yang mana? Yaitu kebiasaannya adalah 85 km. Kalau perjalanannya sudah 85 km, sudah jamak qasar saja sholatnya. Misalnya dari sini ke Bandung. Tapi kalau ke Bogor belum ya. Misalnya ada orang Bogor mentang-mentang musafir, dia rubah sholat yang 4 menjadi 2. Jadi sholatnya menjadi 2, yang 4 itu kalau perjalanannya sudah dalam keadaan 85 km. Jadi kalau dulu itu kenapa ada perbedaan ulama? Karena di dalam kitab tidak ada kilometer, tapi parsahan. Maka di dalam kitab tidak ada kilometer, maka dimasukkan ke meter. Di dalam kilometer. Sama juga dalam zakat fitrah tidak ada liter, tidak ada kilo, yang ada adalah mud. Makanya ketika bayar zakat itu adalah satu mud. Maka satu mud itu adalah 4 sok. Dan 4 sok itu akhirnya dihitung-hitung menjadilah bilangan-bilangan yang terjadi. Para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jaraknya, pertama jalannya bukan maksiat. Ketika dia berjalan bukan maksiat, jaraknya sudah 80 km. Perjalanannya memang tidak maksiat, tapi jaraknya cuma 40 km. Tidak bisa dia merubahnya menjadi 4, menjadi 2 rakaat. Kenapa? Karena syarat yang kedua tidak masuk pada syaratnya. Jadi yang pertama dia masuk bahwa dia tidak dalam maksiat. Yang kedua pun syaratnya masuk, yaitu dia berjalan sampai 85 km. Tapi ada syarat yang ketiga yang harus dia penuhi lagi, yaitu wa ayyanwi qasrun ma'al ikrami, yaitu ketika dia niat qasar, yaitu di dalam takbiratul ihram. Jadi dia takbir, dia sudah niatnya santai saja, apa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat asar di qasar karena Engkau ya Rabb. Sudah. Bahasa Arab agak ribet, cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, saya melaksanakan sholat asar, yaitu saya ringkas menjadi 2 rakaat karena Engkau ya Rabb. Sudah selesai. Kenapa? Pakai bahasa Arab ribet agen, saking pasirnya akhirnya ngaco juga nanti. Ya cukup bahasa Indonesia saja, sah bahasa Indonesia. Ya niatnya, saya qasar sholat karena Engkau ya Rabb, selesai. Kenapa? Yang terpenting adalah niat itu indah takbiratul ihram. Jadi niatnya bahasa Indonesia saja cukup. Jadi kalau ada dengan bahasa Arab bagaimana ya, pokoknya yang lebih mudah kita nyamannya seperti apa. Kalau nyamannya bahasa Indonesia sudah pakai bahasa Indonesia. Sama juga niat puasa nyamannya bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Allah tidak mengharuskan dapat niat itu keluar. Niat itu adalah di dalam hati. Makanya dikatakan bahwa mahadul niat di qalbi. Tempatnya niat itu adalah di dalam hati, bukan di lisan. Jadi kalau hati itu niatnya bagus, maka akibat daripada hati yang niatnya bagus timbullah cahaya di dalam jasad. Tapi kalau hati itu niatnya sudah jelek, maka timbullah kegelapan di dalam jasad. Oleh karenanya tidak bisa dibohongi. Jasadmu bisa lumpuh, tanganmu bisa dalam keadaan bertasbih, tapi kalau hatimu dalam keadaan kotor, maka akan muncul sifat-sifat yang buruk di dalam kehidupanmu. Karena sifat buruk itu adalah cermin daripada hatimu. Jadi kalau hati ini tidak bisa ditutupi dengan cermin sifat buruk yang ada pada jasadnya. Oleh karenanya orang bisa berjas dengan kealiman, tapi sifat asli di dalam keburukan tidak akan pernah dia bisa kerebongi dengan kain apapun yang bisa dia tutupi. Allah akan tampakkan itu semua. Kenapa? Karena itu adalah cermin di dalam hati setiap hamba. Jadi hati itu terus dalam keadaan akan terwujud. Kenapa? Karena hati ini adalah sesuatu yang bisa mewujudkannya. Makanya Imam Ghazali bilang bahwa hati itu adalah nafsu juga. Jadi ketika nafsu itu bisa punya tiga tingkatan. Ada nafsu amarah bisu, ada nafsu lawamah, ada nafsul mutmainnah. Kalau kita ada di mana? Ya kalau kita ingin tahu kita ada di mana, apakah kita ada di mutmainnah, apakah kita ada di lawamah, apakah kita ada di amarah bisu? Tinggal kita cek saja diri kita. Kalau kita adalah hamba yang melakukan dosa lantas menangis, berarti kita berada pada nafsu lawamah. Tapi kalau kita melakukan dosa kita bangga, berarti kita ada pada tahap nafsu amarah bisu. Tapi kalau kita tidak begitu senangnya dengan maksiat, sehingga Allah hindarkan kita dalam setiap maksiat, bukan menghindarkan keinginan, tapi dihindarkan terjadinya maksiat. Orang yang dicintai oleh Allah itu maksiat, keinginan maksiatnya tetap ada, tapi Allah sang pengasih tidak akan mengizinkan dia bermaksiat sehingga dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dihalangi melakukan dosa di hadapan Allah, maka nafsunya berada pada nafsul mutmainnah. Ini kalau kita sering gibah, kita bangga dengan gibah, berarti pada nafsu amarah bisu. Kenapa? Habis gibah bangga lagi dengan gibah. Kenapa? Karena kalau sudah bangga dengan menceritakan kejelekan orang lain, berarti kita bangga dengan sesuatu dosa, maka masuk dia kepada amarah bisu. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang tidak nyaman? Itu tidak akan nyaman kalau engkau tidak sadari bahwa engkau berada pada amarah bisu. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, dia berada pada nafsu amarah bisu, dia dikabarkan oleh Allah, wahai hambaku, engkau berada pada nafsu amarah bisu, silakan engkau naik kepada tingkat yang kedua, yaitu lawamah. Jadi dia berikhtiar untuk nafsu naik daripada satu tingkatan kepada tingkatan yang berikutnya. Dikabarkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah,
Pendosa itu kalau diperlihatkan tentang dosanya oleh Allah, ini menjadi satu aliran taubat di hadapan Allah. Tapi kalau pendosa tidak diberikan cermin tentang dosanya, maka dia akan masuk kepada kelompok fasik. Kalau sudah kelompok fasik, maka Allah sudah tidak akan pernah membiarkan dia dalam keadaan dia dituntun oleh Allah. Ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dibiarkan dia oleh Allah karena keadaan fasiknya, sampai-sampai Allah tidak peduli dengan orang fasik. Dikatakan wa ma yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu berada di dalam kesesatan kecuali orang fasik, maka dia dibiarkan oleh Allah. Jadi kembali lagi kepadanya. Jadi kalau dia sudah dalam keadaan sholatnya, perjalanannya tidak maksiat, dan dia juga bukan orang perjalanannya sudah 85 km, sholatnya ada yang 4 rakaat, dan niatnya adalah niat ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir syaratnya adalah wa alla yahima bimuqimin. Dia tidak menjadi makmum sholat orang yang ada. Jadi dia mau qashar sholat, jangan bermakmum kepada orang sholatnya yang sempurna. Makanya kalau di masjid-masjid perjalanan, di rest area itu ada batas-batas. Ini tempat sholat untuk orang qashar, ini sholat orang yang biasa. Biasanya dikasih di pojok tuh kalau di rest area. Itu tempat orang yang qashar itu. Ya, agar apa? Agar tidak ketukan kalau dia sedang qashar sholat. Kadang-kadang kan kita orang lagi sholat, kita main ikutin saja. Ketika jadi makmum ternyata dia qashar, atau ternyata dia ada. Oleh karenanya disitulah dikasih batas, ini tempat sholat orang yang qashar atau sholat orang yang jamak. Nah, mentang-mentang kita lagi perjalanan masuk situ saja. Jadi kalau kita mau qashar silahkan qashar, kalau tidak mau diringkas ya sudah. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengambil yang meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Di sini dikatakan oleh musannif ini syarat-syaratnya. Kalau dia sudah diperbolehkan mengqashar sholat, maka di sini juga diperbolehkan ayyazuzil musafiri ayyajma'a bainas sholati zuhri wal asri. Dia juga boleh mengumpulkan sholat itu dari sholat zuhur dan sholat asar digabungkan menjadi satu. Jadi yang pertama pemahamannya adalah sholat yang 4 rakaat boleh dirubah menjadi 2 rakaat kalau sudah memenuhi 5 syarat. Kalau belum memenuhi 5 syarat, maka tidak diperbolehkan dia merubah 4 rakaat menjadi 2. Memang dia mau pulang kampung, tapi kampungnya di Tangerang. Boleh apa tidak dia qashar sholat? Ya nggak boleh. Kenapa? Tangerang berapa kilometer? Atau mungkin ada orang yang pulangnya ke kampung. Kampungnya di mana? Kampungnya di Tegal Parang. Ya, jadi tetap karena jaraknya tidak sampai 85 km, walaupun dia musafir, dia tidak boleh merubah sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Dan kalau dia sudah bisa merubahnya, maka dia boleh menggabungkan sholat zuhur dengan asar. Jadi ketika dia menjadi musafir, syaratnya sudah terpenuhi, baru dia gabungkan antara zuhur dengan asar. Di waktu ayyukum as-sa'a, di mana waktu pun yang dia bisa. Jadi kalau kita dalam kendaraan, perjalanan itu jauh, syaratnya 85 km, lantas ketika perjalanan itu jauh kena macet kita. Macet yang begitu berkepanjangan, maka disitulah terdengar azan. Misalnya azan maghrib, baru kita niatkan, ya Rob, saya akan melaksanakan sholat maghrib pada waktu isya, saya jadikan jamaah takhir. Sudah selesai. Dan itu sudah gugur. Kenapa? Di sini kalau dia sudah bilang begitu, malaikat nggak bilang dosa. Kenapa? Saya sudah tahu dia akan melaksanakan sholatnya nanti di waktu isya. Dan ini pun kalau dia terjadi satu hal yang tidak nyaman, terjadi kecelakaan dan menyebabkan dia tewas, maka malaikat menjadi saksi bahwa dia adalah hamba yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalahnya kita ini bisa sholat tepat waktu, tapi ambillah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mengambilnya sudah bahasa Indonesia saja, atau ketika dia sampai di rest area maghrib, maka dia lantas menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya. Dia sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu lantas dia sholat isya. Kenapa? Saya takut ya Rob, dalam perjalanan saya kelelahan, akhirnya nanti akan tertinggal. Maka saya gabungkan sholat isya pada waktu maghrib. Ini namanya jamak takdim. Jadi bisa kita jamak takdim.
Udah begitu, kita jamak. Udah kita mau buru-buru juga, sudah jamak dan ringkas itu. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar menjadi 2 rakaat. Jadi salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jumlah bilangannya memang lebih sedikit zuhur, asar juga lebih sedikit menjadi 2. Apakah jumlah bilangannya akan menjadikan penyebab berkurangnya pahala yang diberikan oleh Allah? Kalau 4, ini kan 4 rakaat kan sujudnya banyak. Dan tasbihnya juga terbilang begitu banyaknya. Takbirnya banyak. Mana nilai yang paling besar? 4 atau 2? 4 atau 2? Yang paling besar 4 angkanya. Tapi karena yang 2 dengan keilmuan, dihargainya itu ilmu. Maka karena keilmuannya dibayar mahal oleh Allah. Aku bayar engkau mahal karena engkau melakukannya karena ilmu. Inilah yang dikatakan amal dengan ilmu tidak perlu engkau banyak. Sedikit saja akan menjadikan satu nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kadang-kadang ada sholat cepat banget, tapi dengan ilmu sah. Ada orang lama banget, nggak pakai ilmu, nggak sah. Kenapa? Dia lagi mikirin bacaannya apa, akhirnya saking lamanya. Tapi yang cepat, udah dia dengan ilmu. Tasbihnya, sujudnya, dia mau memperpanjang. Lagi sujud dia cuma bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia bangun. Ada cuma subhanallah, dia angkat kepalanya. Ini biasa kalau udah tarawih dan udah kalau tarawih Ramadan, subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, Allahu akbar. Sujud juga begitu juga, subhanallah, Allahu akbar. Jadi kalau ada sholat gerakannya cepat, itu bukan karena dia tidak memakai ilmu, dia pakai ilmu, tapi bacaannya yang sunnahnya disingkat semuanya. Sehingga kalau sudah disingkat, kelihatannya memang begitu cepatnya, tapi tumaninahnya ada, rukuknya ada, sujudnya ada. Makanya ketika dia cepat sholatnya, kalau dia pakai ilmu, jadi benar. Sama orang naik mobil, Bu. Kalau dia bisa naik mobil dengan keahliannya, maka sekencang apapun dia tidak nabrak. Tapi kalau baru bisa nyetir, jangankan kencang, pelan aja nabrak. Jadi istilahnya keilmuan itulah yang menjadikan satu kadar ibadahmu akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika dia boleh menjamaknya, lantas bagaimana niatnya? Niatnya kalau dia mau jamak takdim, itu diniatkan pada awal sholatnya. Jadi sebelum dia masuk isya, di maghrib itu dia sudah niat. Jangan niatnya ogah-ogahan. Niatnya ogah-ogahan gimana? Nanti deh kalau nggak ketemu rest area kita jamak aja. Nah itu namanya ogah. Jadi kenapa? Nanti kalau tidak ketemu tempat, baru kita jamak. Jamak itu sudah mau ketemu tempat atau tidak, sudah jamak. Misalnya kita sudah jamak, ya Allah saya akan menjamak sholat maghrib saya nanti pada waktu isya. Di depannya bis berhenti, depan masjid lagi. Jangan dirubah lagi, udah ngopi saja atau makan-makan saja. Orang akan bilang ini orang nggak ada adabnya. Orang azan dia makan, biarkan saja penilaian mereka. Kenapa? Karena kita melakukannya itu dengan keilmuan kita. Maka jangan pernah memprasangka buruk kepada orang lain. Apalagi Jumatan, ada orang nongkrong di depan. Dia kenapa nggak Jumatan? Bisa jadi dia musafir yang tidak wajib Jumat. Salah-salah kita salah menilai dan menerka orang. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu hal itu menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita yang baik pun menjadi penilaian buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sesuatu yang baik pada diri kita anggap baik di hadapan Allah? Belum tentu. Tapi apakah sesuatu yang kita pandang kepada orang lain itu buruk di hadapan Allah? Itu juga belum tentu. Pandangan kita secara zahir mengatakan bahwa dia adalah seorang yang buruk, tapi di hadapan Allah dipuji oleh Allah. Pandangan kita baik, tapi sesungguhnya kita telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang kadang-kadang melakukan kesalahan itu jarang sombong, Bu. Tapi kebanyakan yang sombong adalah yang baik-baik. Ada maling sombong? Enggak ada. Yang sombong yang dermawan. Yang sombong adalah yang dalam keadaan baik. Oleh karenanya orang yang baik itu dosanya disombong. Tapi kalau orang ahli maksiat, terkadang malaikat itu ketakutan dengan orang ahli maksiat. Takut apa? Takut dia taubat. Sehingga semua iblis dikerahkan menjadi satu agar jangan sampai orang yang maksiat itu taubat di hadapan Allah. Kenapa? Kalau dia taubat, habis semua orang-orang yang bermaksiat akan mendapatkan cahaya, yaitu hidayah dari taubatnya seorang hamba yang taubat di hadapan Allah. Tapi kalau dia ahli taat di hadapan Allah, sombong sedikit saja, ini akan menyebabkan dia tersingkir dari rahmat Allah.
Sehingga wajar saja kalau iblis yang begitu canggihnya di dalam ibadah, dia bisa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Bukan masalahnya dia tidak sujud, bukan masalahnya dia tidak bertasbih, masalahnya adalah pengakuan diri yang menjadi hebat di hadapan orang lain. Kalau engkau sudah menjadi hebat di hadapan orang lain, maka Allah tidak akan pernah memandangmu. Kenapa? Karena engkau adalah hamba yang selalu mengatakan, inni kuntu minaz zalimin. Jangan pernah menganggap bahwa kita adalah orang yang terbaik di hadapan Allah. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah, jadi ketika dia mengqashar sholat itu juga anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh-boleh saja sampai tempat, misalnya di dalam satu tujuan sudah sampai, kita sudah menjamak sholat. Misalnya sholat asar, kita tarik kepada sholat zuhur. Sampai tempat tujuan, kita sudah sholat zuhur dan terdengar azan, ya sudah tidak perlu lagi sholat. Jangan sok-sok alim. Ya, saya mau sholat lagi deh biar pahalanya tambah. Nggak perlu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah senang dengan apa yang kita kerjakan. Jadi nggak perlu kita mengulang sholat. Jadi kadang-kadang kita ingin mengulang-ulang sholat saja, padahal itu sesuatu yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan tidak baik? Engkau sudah melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di surga, orang masuk surga, sudah nikmati saja surga. Kenapa? Allah menjadikan semua di dalam surga adalah kenikmatan. Sudah. Jadi kalau ada orang di surga pengen jadi orang alim, terlambat. Kenapa? Jadi orang alim itu di dunia, bukan di surga. Surga tempatmu menikmati segala-gala yang telah Allah berikan. Walak min tayri mimma yastahun, daging diberikan oleh Allah apa yang kau inginkan. Wa faqihatin katsira, buah-buahan begitu banyaknya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang akan menghantarkan seorang anak kecil bi abwabi wa abari wa ka'sin min ma'in, yaitu wildan yang menghantarkan minuman kecil, dan saat itu kita menikmati itu semua. Ini ahli surga. Tapi kalau ahli neraka kacau, dia haus dikasih minum mimmain, yaitu dari air yang sangat panas. Jadi kalau orang kehausan dikasih minum air yang panas, itu bukan ditolong, Bu. Kenapa? Itu siksa namanya. Saya kehausan dikasih air yang mendidih, diminum aja, kira-kira hausnya hilang? Enggak bakal hilang. Oleh karenanya kadang-kadang di kehidupan kita seperti itu. Kita minta pertolongan dari Allah, diberikan pertolongan, tapi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pertolongan tapi itu siksa. Kenapa? Siksa yang begitu dalam keadaan menyakitkan. Ini kadang-kadang kita kan bingung, pertolongan Allah atau siksa Allah. Kenapa? Karena ketika kita minta pertolongan Allah, andai kata ada perkara haram datang menjumpai kita, itu bukan pertolongan tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap akan menunggu pertolongan Allah, atau kita dalam keadaan menjauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dan ini juga begitu juga Isya dengan Maghrib dengan Isya boleh kita kerjakan di waktu yang kita inginkan. Isya dulu atau Maghrib dulu, atau Maghrib dulu atau Isya dulu. Kalau Maghrib digabungkan pada waktu Isya, maka itu adalah jamak takdim. Tapi kalau misalnya Isya itu Maghrib dimasukkan kepada Isya, itu adalah jamak takdim. Dan itu tergantung kita apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan, inilah yang harus kita kerjakan. Jadi sekali lagi, kitab ini menerangkan tentang bagaimana kita jamak dan bagaimana kita qashar. Jadi qashar adalah meringkas, sedangkan jamak mengumpulkan. Jadi antara mengumpulkan dan meringkas itu bisa kita gabungkan menjadi satu, menjadi jamak qashar. Tapi hukumnya itu berbeda, qashar sendiri, jamak sendiri. Maka ketika dilaksanakan keduanya digabungkan menjadi satu, menjadi jamak qashar. Dan orang yang dalam keadaan hujan begitu lebatnya, di dalam kitab ini dia boleh menggabungkan sholat yang pertama untuk melaksanakan sholat yang kedua. Itu orang dulu atau zaman-zaman terdahulu, itu karena jaraknya jauh dan tempat itu tidak memungkinkan dia kembali, dia menjamak sholat. Dan inilah yang terangkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepahaman dan Allah mudahkan kita urusan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidayya amin. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Tanya enggak, Bu? Saja. Ojek online. Maksudnya
dan menjalankan sholat. Oh. Bagaimana kalau ojek online keadaan jalan macet? Apakah boleh menjamak sholat atau sholatnya dijamak? Kalau maghrib tidak ketarikan misalnya ke Depok, jalannya macet. Jadi dia niat jamak tadi menjamak atau mengqasar sholat syaratnya sudah disebutkan. Kalau syaratnya perjalanannya oke, benar dia cari nafkah bukan dalam syaratnya 85 km ada apa enggak ke Depok? Kalau nggak ada ya sudah, berarti tidak masuk, jadi tidak bisa. Oleh karenanya itulah ujiannya. Kalau memang dia sebagai ojek online, dia narik penumpang terdengar azan, masjid ngamrak di Jakarta, dia tinggalnya menepi dan mengatakan kepada penumpangnya, maaf waktu maghrib saya muslim. Kalau dia orang kafir maka dia bisa menunggu. Tapi kalau dia orang muslim kadang-kadang dia bilang buru-buru. Kenapa? Orang muslim kadang-kadang tidak memberikan kesempatan. Tapi kadang-kadang ada orang kafir yang mempersilahkan. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan ojek online, maka datang waktu sholat, menepilah dari tempat masjid. Dan kalau penumpang itu muslim, maka ini menjadi nilai dakwah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak taunya orang penumpangnya ikut sholat juga. Berarti kan dunia dapat, akhirat dapat. Jadi bersyukur saja sama Allah. Tapi kalau dia langsung jamak, akhirnya masuk jamaah juga nggak bisa, akhirnya penumpang juga nggak jadi sholat. Apalagi dia bonusin, bapak kalau ikut sholat orang saya gratisin, pasti dia ikut sholat kalau muslim. Ya. Jadi intinya belum bisa dia melaksanakan jamak sholat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan itu kan keadaan macet, tapi syarat itu tidak bisa dihilangkan. Kalau syarat itu dihilangkan, yang diterangkan oleh musonif jaraknya 85 km, ini jadi kacau. Jadi akhirnya akan mengambil orang muslim itu kan kalau diberikan solusi, ambil solusi langsung. Kenapa? Dia lebih ingin kepada kemudahan. Makanya syaratnya itu harus dipenuhi. Sama juga semua hukum Islam itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Maka ketika syarat itu terpenuhi baru dia bisa melaksanakan. Itu saja. Oke, Kalau udah sampai puncak tahun ya Ustaz. Sampai puncak Tahun udah sampai tahun belum nih. Belum sampai 65 ya. 65. Pulang. Jadi dari puncak turun lagi naik lagi baru bisa. Jadi kalau sampai tahun itu sampai 65 ya, 65. Jadi belum sampai. Jadi nggak bisa dia menjamak sholat atau mengqasar sholat. Tapi kalau Bandung sudah bisa. Bandung dia sudah bisa, Sukabumi sudah bisa, sananya. Bogor belum bisa. Belum bisa Bogor. Maka di jalanan itu ada pelang tulisannya 40 km ke puncak. Kan itu sudah menjadi satu jalanan yang ditulis seperti itu, kita bisa menjadi patokan. Jadi sekali lagi yang terpenting syaratnya itu adalah 86 km atau 85 km atau 89 km. Yang pastinya adalah 16 parsa. Yang dari kampung nih, tapi sholatnya seperti biasa. Terus sambil duduk bisa nggak? sholatnya seperti biasa sambil duduk di dalam kendaraan. Kereta. Boleh atau tidak di dalam kereta, silakan saja, boleh-boleh saja. Tapi kan sudah ada aturannya untuk menjamak atau mengqasar sholat. Jadi kalau misalnya di naik kereta tujuannya misalnya daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah, ya. Nah, ketika dia naik kereta, perjalanan kereta itu begitu panjangnya, maka dia bisa sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan itu sah, tapi tetap rukun-rukun sholatnya harus diperhatikan. Tapi karena dia di atas kendaraan, di atas kereta, tidak mungkin dia sujud, tidak mungkin dia dalam keadaan sesuai dengan sholat yang dia biasanya. Maka sholatnya sesuai sholat di atas kendaraan. Bagaimana hukumnya? Sah sholat di atas kendaraan. Tapi ketika dia sampai, maka lebih afdal lagi dia ulang lagi untuk mensempurnakan sholatnya. Jadi sholat iktiramu lil waqti, dia melaksanakan sholat karena menghormati waktu. Tapi kalau dia bisa menjamaknya, sudah dia jamak. Kenapa? Misalnya dia naik keretanya jam 12 siang atau jam pagi,
Ketika dia berangkat pagi jam 7 kan bisa sampai Surabaya atau ini sore nanti. Nah ketika sore dia bisa menjamak sholat. Biasanya subuhnya yang dalam keadaan tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Kenapa? Karena subuh. Oleh karena ketika dia naik kereta malam dari Surabaya sampai sininya jam 6 jam 6 pagi, kan subuhnya kelewat. Itu tidak bisa dijamak, itu juga tidak bisa dikosor. Maka sholat ihtiram bil waqti. Sholat di atas kendaraan. Untuk dulu di tempatnya, ya untuk seperti biasa, ya sholat sambil duduk. Nah, sholat sambil duduknya sama gerakannya, sujudnya semua sama dengan isyarat saja. Dengan isyarat saja. Tapi kalau waktu saya naik kereta saya pernah, jadi sholatnya itu tetap saya dalam keadaan berdiri, itu cari tempat yang bisa seperti ini. Kenapa? Karena masinisnya juga punya tempat untuk sholat. Karena dia punya tempat juga ruangannya untuk sholat. Makanya disitulah kita minta tempat kepada mereka semua. Kadang-kadang dikasih tempatnya. Oh saya biasa sholat di tempat ini. Kenapa? Dia juga memiliki ruangan untuk sholat. Tapi ya tadi goyang-goyang lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, cukup sholat di atas kendaraan. Dan itu pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, kelas di atas kendaraan. Jadi sikonnya itu memang Allah yang buat, jadi Allah pun memberi kemudahan. Terus tayamum, apakah tayamum diperbolehkan? Tidak diperbolehkan tayamum. Kenapa? Masih ada air. Ya, jadi kita harus berkorban. Ke toilet dulu jalan, ke toilet ambil wudhu. Masalah sholatnya itu bisa di atas kendaraan. Jadi sholatnya itu bisa di bangku, tapi wudhunya tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa diganti tayamum karena masih ada air. Kecuali air di situ sudah tidak ada lagi. Kan yang jadi problemnya cuma begini, tukang air banyak, tapi air di situ mati. Mau tidak kita korban beli air untuk wudhu? Mau buat minum kita bangku, tapi ketika untuk wudhu di hadapan Allah kita hitung-hitungan, sayang umpamanya. Nah, jadi disinilah korban-korban yang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tunggu kita bagaimana kita mengorbankan diri kita untuk kemuliaan dan memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sah sholat di atas kendaraan dan itu boleh dilaksanakannya. Dan apabila dia sampai tujuan tidak dia ulangkan lagi, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak ditinggalkan. Rukun sholatnya 17 dia katakan. Bisa kalau kita ke Jawa nih, Ya. kan boleh tuh puasa di Jawa. Ada batasnya 3 hari boleh. Ya 3 hari kalau bagi orang yang dalam keadaan perjalanan. Iya Jadi kalau kalau kita dalam badan perjalanan 3 hari, tapi kalau kita pulang kampung biasa kita mungkin menjadi orang kampung itu, orang asli daerah situ. Yang boleh itu adalah saudagar-saudagar atau musafir yang memang 3 hari dia akan balik lagi. Pulang lagi. Tapi kalau memang dia lebaran terus netepnya 1 bulan 3 harinya dia buat puasa sholat, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang dia bukan lagi musafir di tempat itu. Jadi misalnya ada teman kita ikut jalan-jalan ke kampung kita ketika lebaran. Nah itu boleh dia sampai 3 hari. Kenapa? Karena dia tamu. Orang musafir. Nah kalau kita pulang kampung emang rumah kita di sana. Kebetulan kita menjadi musafir di sini dan itu tetap kita juga. Makanya itu disyaratkan, syaratnya hanya 3 hari saja. Jadi kalau 3 hari hilang sudah. Tidak ada lagi yang namanya menjamak sholat atau mengqashar sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Al-Fatihah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kebaikan itu dari Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.